Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah awal bila ibtida, al-akhiru bila imtihan. Wassalatu wassalam ala imam ahli syafa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya sayyidina maulana rasulullah bil qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam khairid dawa likulli syakamin wada' rahmatan wa shifah fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamadal abdu ayyushadat syadatina lijatul qudra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah dama fi ilmillah salata wa salama daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli darratin alfa marwah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yawma yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan dan kita sangat beruntung masih diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk duduk di majelis warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah, memuji Nabi dengan syair senandung, dengan qasidah, dengan keindahan yang berharap kita seperti guru-guru kita sebelum beliau meninggal, beliau memuji Tuhannya, beliau memuji nabinya dengan keindahan, dan diakhiri hidup mereka dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana fakta di akhir zaman orang-orang yang meninggalkan alam dunia sangat sulit untuk menyebut kalimat yang sangat simpel ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Simpel tapi berat diucapkan pada saat kita nanti mengalami proses pelepasan dari jasad kita untuk ruh kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah, semoga kita bisa meniru mereka-mereka, beliau-beliau yang telah mendahului, benar-benar dengan indah mereka pergi. Dan kedua juga halal bil halal, yang mana saya pribadi meminta maaf atas segala kekurangan dalam mendidik, dalam menasehati. Tak lain gak bukan, setiap kata ini keluar insya Allah tulus buat nyelamatin kita-kita yang mengenal wajah saya, yang melihat wajah saya, untuk selamat. Saya udah banyak melihat orang yang mau sakratul maut, sangat sulit kayak gini nih. Mudah-mudahan yang pernah melihat wajah saya, mau suka atau tidak suka, mau benci atau tidak benci, mau senang atau tidak senang, saya berdoa kepada Allah, selamatkanlah orang-orang yang pernah melihat wajah saya, sebagaimana saya pernah melihat wajah guru saya, sebagaimana guru saya pernah melihat wajah guru saya, sebagaimana wajah-wajah yang pernah dilihat sampai wajah baginda Nabi Muhammad SAW, sampai wajahnya Allah di Sidratul Muntaha. Nggak saya ngomong kita kadang kasar, saya mohon maaf. Semuanya berharap, yuk
bareng-bareng. Kita selamatin kita punya badan, kita selamatin kita punya keluarga, sahabat. Yang pasti kita hidup nih pasti sangat banyak fitnah, banyak usaha bangsa iblis, baik dari jin maupun dari manusia, hasutan-hasutan yang membuat cenderung kita untuk melalaikan kepada Allah. Dan tugas ini, lisan ini mengingatkan bahwa kehidupan akhirat betul-betul adalah tujuan muara kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Betul-betul muara iman kita menuju kepada Allah. Apa yang kita ambil di alam dunia mudah-mudahan jadi ladang ibadah manfaat kelak di yaumul qiyamah, bahwa kita hidup di dunia sedetik, semenit, serupiah, 2 rupiah, apa yang Allah kasih kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Ingat surat apa? Surat Ali Imran ayat 92. Kalau masalah harta saja Allah minta sebagian harta kita. Di surat Ali Imran ayat 92, nggak akan sempurna kebajikan, kebaikan seseorang di alam dunia maupun di alam akhirat sebelum dia mengembalikan sebagian yang dia cintai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mendengar ayat ini berlomba-lomba, sebagian hartanya, sebagian hidupnya, sebagian kekuasaannya, sebagian pemikirannya, sebagian kemampuannya, bahkan seluruhnya untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita nggak mampu memang kayak gitu, nggak mampu kita ngasih sebagian apa yang kita buat Allah. Cuman kita berharap sedikit-sedikit langkah hidup kita mampu menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga akan menyerahkan roh kita, mau nggak mau. Kita tahan ini kemampuan kekuasaan kita balik semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini juga ada rencana kita mau ziarah. Mudah-mudahan ziarah ini sebagai kita menyempurnakan daripada perintah Nabi Muhammad SAW, manzarani fa'aliman faka'anna manzarani. Barang siapa yang menziarah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, orang-orang yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW, sama saja dia telah menziarahi aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita niat ziarah nggak ada, bukan niat untuk nyatuin roh kita sama orang-orang soleh, niat nyatuin kumpulan kita dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan hidup kita selalu dibimbing oleh ruh-ruh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak banyak ngobrol, badan sudah lemes karena apa? Ya Allah, begitu indah senandung ini. Mudah-mudahan keindahan ini sampai akhir hidup kita, ya. Amin. Ya udah itu aja. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Fatihul qabul, Fatihul qabul, tamamul usul, wa mahmul ila hadratil rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdal dzikri fa'ala manahu.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Yang terakhir, yang ketiga juga Fatihah kita tawasul sama Habib Soleh Tanggul, juga Habib Umar bin Ja'far Segaf, juga kepada Habib Qutbil Rahmat Luar Batang, Habib Husain bin Abakil Idrus. Beliau-beliau ini meninggal di bulan Syawal, juga terutama orang-orang tua kita yang di bulan Syawal telah mendalam kubur, juga yang kemarin yang mendalam kubur, juga terutama khusus saya punya ayahanda juga meninggal di bulan Syawal 4 tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga orang-orang yang meninggal di jalan Allah, juga doakan juga orang-orang yang telah berperang di jalan Allah di Gaza, juga dimanapun berada, juga semua umat manusia, bahkan Yahudi kita doain kepada Allah. Yahudi itu banyak juga yang masuk Islam, tapi nggak dipublikasikan aja. Jadi jangan lihat Yahudinya di perang Gazanya, itu Zionis pemerintahnya, tapi di masyarakat bawah umat Yahudi Nasrani juga melindungi orang Islam, orang Islam juga melindungi umat Yahudi dan Nasrani. Cuman yang banyak umumkan Nasrani yang masuk Islam, padahal Yahudi juga banyak masuk Islam, terutama keturunannya orang Yahudi itu kan orang Yahudi aslinya, mutlak garis Yahudi. Yahudi juga ada kemanusiaan di sisi. Cuman ini mah perang politik negara, kekuasaan. Terlalu banyak jauh ceritanya ini. Tapi kita doain orang-orang yang berperang dan mendapatkan hidayah di sisi Allah, dilindungi. Gak mampu kita, cuma kita bisa mampu doa. Doa juga nggak usah dipamer-pamerin. Ente mau perang juga, perang diri sendiri aja belum bisa, emosian, ngambek kan, makan, nggak makan, nggak mau perang di sana, nggak makan, nangis nanti minta pulang lagi. Untung kita ada di Indonesia, di buminya para wali Allah. Itu Gaza karena nggak ada lagi aulianya, jadi perang-perang aja, nggak ada lagi yang begini-begini. Kalau masih ada yang begini-begini, nah, juga kesalahan daripada masyarakat Palestina di awalnya, karena mereka meninggalkan ajaran Ahlus Salaf awalnya, sehingga mungkin saat-saat inilah. Dan memang kalau orang-orang Palestina juga nggak hafal baca Al-Quran, kan banyak tuh ada video-videonya. Alhamdulillah kita masih bisa baca Quran. Makanya banyak yang baca Quran daripada nyanyi. Jangan sampai nanti kita mati dan meninggal. Salam. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.